bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Siti Hadijah. Ibu juga sudah tahu, kebetulan saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Ibu mohon izin sebelumnya hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu mengenai pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang Ibu terapkan di sekolah Ibu. Nah Ibu, sebelumnya mohon perkenalan dulu nama Ibu dan tugasnya di mana. Silakan Ibu. Nama Ibu Maulidah, SP MPD, sebagai kepala sekolah di SMP 4 Mataram dan bertugas sejak bulan Maret 2024. Ya, beliau adalah kebetulan kepala sekolah saya sendiri. Baik Ibu, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini kan Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya kan kalau dari kejadian yang ada, kita berusaha mengidentifikasi apa permasalahannya. Kemudian kita memikirkan apa kayaknya solusi yang harus diambil. Kemudian kita meneruskan dengan tindakan apa yang kita perlu beri tindakan dari permasalahan tersebut. Kemudian setelah berjalan, dievaluasi kembali, kemudian direfleksi apa seharusnya yang akan dilakukan lagi atau yang apa yang perlu diambil, tindakan apa yang perlu diambil. Terima kasih Ibu. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Di sini kan selama ini kan bagaimana Ibu menjalankan pengawasan sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Kalau biasanya kalau ada kasus seperti itu, kita melihat dulu tingkat dari kesulitannya. Apakah kasus itu sesuatu yang simpel, yang mudah. Kalau seperti itu terjadi, biasanya kan kita bisa mengambil keputusan yang tapi kalau misalnya kasus itu sebenarnya harus lebih rumit, maka kita perlu dibicarakan dulu, membentuk forum dengan para guru semua yang ada di SMP ini untuk melihat tindakan apa, solusi apa yang perlu diambil untuk penyelesaian. Berarti dilihat dulu ya Bu ya, baru nanti dibicarakan di forum. Terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, langkah-langkah apa atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini Bu? Biasanya kalau terjadi sesuatu, misalnya ada apa yang perlu diselesaikan, biasanya ditentukan dulu jadwal untuk rapat, bentuk forum untuk semua guru, ditentukan jadwalnya, nanti diberitahukan dulu kapan dilaksanakan gitu. Baru di situ nanti kita bicarakan sesuatu yang perlu dibahas dan saran-saran apa yang bisa guru berikan untuk solusi dari permasalahan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau biasanya kan kita melihat dari kemampuan dari guru yang bersama kita bisa melihat bagaimana cara penempatan guru itu untuk menyelesaikan suatu masalah ada, tugas apa yang bisa diberikan oleh guru tersebut dengan melihat kemampuan dia sendiri. Berarti melihat kemampuan dari para guru ya seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang bagi Ibu itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang kalau untuk SMP kita itu berdiri kan dari tahun 2020 dan walaupun Ibu baru di sini tapi dari informasi yang sudah didapat dari sebelumnya memang dan sampai saat ini kita memang sedikit terbatas kita tuh ada di masalah jumlah misalnya dan ada beberapa mata pelajaran yang memang belum ada diberikan guru khusus untuk di sini. Tetapi untuk mengatasi itu kita pihak sekolah kan sudah mengirimkan tentang pendataan guru kepada dinas pendidikan. Alhamdulillah sebetulnya memang sudah respon dengan baik. Cuman kan ada lagi kan keterbatasan dinas pendidikan itu
Mereka kan untuk penempatan tergantung dari reformasi dari masing-masing itu sendiri. Untuk penerimaan pegawai. Nah, jadi sampai saat ini kita masih belum ada solusi untuk itu penambahan pegawai, tetapi kita dari untuk yang sekolah sendiri ibu mengoptimalisasi dari guru-guru yang ada untuk bisa menghandle dari kekurangan-kekurangan tersebut. Jadi keterbatasan guru tadi ya Bu ya tantangannya ini. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu di sini, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau Ibu memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya kalau untuk yang sifatnya urgent kan kita kadang bisa memanggil beberapa guru inti aja, misalnya Wakase, kesiswaan dan lain-lain untuk berembuk tentang menghasilkan solusi yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan. Tapi untuk kasus-kasus yang memang sifatnya lebih kompleks, maka kita harus biasanya menjadwalkan sendiri waktunya kapan untuk membicarakan hal-hal ini. Dan biasanya kalau kita kan ada jadwal 1 bulan itu 1 hari untuk kegiatan rapat kedinasan. Disitulah memang kadang-kadang membahas sesuatu hal-hal yang penting dan dianggap perlu untuk kita bicarakan bersama. Nah, jadi ada yang terjadwal ya Bu ya, hingga kadang-kadang dibicarakan di rapat dinas seperti itu ya Bu ya. Terima kasih. Ini untuk pertanyaan berikutnya Ibu. Di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selama ini kan memang Ibu tidak bisa bekerja sendiri, kan ada beberapa guru-guru yang misalnya dari kesiswaan, dari Wakasek, dan dari kurikulum dan ikut membantu, dan wali kelas pun ikut berperan. Nah, kemudian juga selain itu kan ada kita punya pengawas bina sekolah yang secara rutin ikut memantau kegiatan sekolah kita, memberikan saran solusi seandainya kita punya suatu permasalahan yang memang harus diselesaikan gitu. Jadi penting itu ada binaan dari pengawas pembina sekolah. Jadi melibatkan semua pihak ya Bu ya, seperti itu Inggit. Iya Ibu, ini kita masuk di pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik nih dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Intinya walaupun Ibu sebagai kepala sekolah di SMP ini, tetapi kan Ibu tidak bisa memutuskan suatu hal itu sendiri. Nah, ada hal-hal tertentu yang memang kita harus mendengarkan aspirasi atau pendapat dari para guru-guru di sekolah ini. Nah, jadi selama ini memang selalu diusahakan peran guru itu sangat penting dalam beberapa pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk siswa. Jadi ada dibicarakan dan didiskusikan ya Bu ya dengan guru-guru yang ada di sekolah seperti itu ya Ibu Inggit. Nah Ibu, alhamdulillah terima kasih Ibu, sudah 8 pertanyaan yang sudah saya sampaikan sudah selesai. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Maulida ya sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancarai. Kebetulan Ibu juga seorang panutan dan idola bagi saya dan saya menjalankan tugas saya sebagai guru Ibu. Alhamdulillah, makasih. Salah hilaf Ibu, ulun mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses Bu Dija. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah. Saya seorang guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 4 Mataraman. Kebetulan saya juga seorang calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banjar tahun Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Sebelumnya, terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara mengenai pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang Bapak terapkan di sekolah Bapak. Sebelum masuk ke pertanyaan, mohon untuk perkenalan dulu Bapak, nama Bapak, jabatan, dan unit kerja Bapak. Inggit, silakan Bapak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman. Sebelumnya saya akan perkenalkan saya ini siapa. Nama saya Supianor. Saya sebagai Kepala Satuan Pendidikan di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Mataraman
yaitu SDN Pematang Banyu 2. Terima kasih Bapak atas perkenalannya. Baiklah, kita langsung saja Bapak masuk di pertanyaan yang pertama. Nah gini ya Bapak, selama ini kan bagaimana Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Ya, mengidentifikasi kasus yang berkenaan dengan dilema etika dan bujukan moral. Jelas yang pertama kita menganalisa apa itu permasalahannya dan kemudian kita pelajari serta kita ambil kesimpulan. Intinya kita pelajarilah latar belakang apa sehingga muncul dilema itu atau bujukan moral itu. Jadi kita analisa, kemudian kita pelajari, baru kita tarik kesimpulan. Oke, jadi dianalisa, dipelajari dan tarik kesimpulan ya Bapak. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan keputusan ini terhadap kasus yang tadi, kasus itu adalah dua kepentingan yang sama, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, kita menjalankan itu ya sesuai dengan analisa kita tadi, sesuai dengan latar belakang permasalahan apa, sehingga kita bisa benar-benar menjalankan hasil keputusan kita dalam apa tadi itu yang dilema etika atau bujukan moral. Jadi menjalankannya itu ya kita mempelajari secara mendalam seperti apa permasalahannya, kemudian setelah kita mempelajari, kita ambil kesimpulan, disitulah kita akan bisa bagaimana caranya kita menjalankan dari hasil keputusan kita tadi. Artinya intinya kita mempelajari secara mendalam permasalahan yang kita hadapi, baik berkenaan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Intinya dipelajari secara mendalam. Dipelajari ya Bapak ya sebelum mengambil keputusan ya. tadi. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Di sini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Pertama jelas ketika kita menghadapi sebuah masalah, misalnya masalah itu berkenaan dengan anak didik kita atau bahkan sampai pada guru-guru kita, jelas karena berkaitan dengan personal, maka personal itu kita ajak bincang santai, kemudian kita ajak duduk bersama untuk mencari solusi apa yang terbaik dalam menyelesaikan dua hal itu. Nah, jadi jika memang itu perlu kita bicarakan secara terbuka, kita bicara secara terbuka. Kalau memang perlunya kita bicara secara tertutup, ya kita bicara secara tertutup. Artinya kita ajak bincang santai, kita gali permasalahannya, kita gali latar belakangnya. Jadi seperti itulah prosedurnya itu atau langkah-langkah itu kita ajak bicara secara santai. Artinya kita menggali permasalahannya, kita ajak bicara secara baik. Kemudian di situ nanti muncul pemikiran atau solusi-solusi yang akan kita laksanakan. Kesimpulannya untuk hal ini kita ajak bicara santai. Jadi ada pertemuan ya Bapak yang dibicarakan ini. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bapak, di sini kan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif menurut Bapak? Hal yang efektif dalam dilema pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Iya, hal-hal yang efektif yaitu tadi sebelumnya kita pelajari, kemudian kita dapat memahaminya. Nah, untuk menyelesaikannya
jika berkenaan dengan personal atau perorangan, maka yang paling efektif menurut saya itu adalah dibicarakan ulang. Permasalahannya itu kita bicarakan ulang dan kita gali latar belakangnya kenapa jadi sampai terjadi seperti itu, sehingga kita bisa mengambil keputusan. Jadi yang efektif itu adalah bicara secara terbuka, bicarakan permasalahannya dan diskusikan solusinya. Jadi dibicarakan, intinya dibicarakan secara terbuka. Itu menurut saya yang paling efektif seperti itu. Terbuka. Efektifnya berarti dibicarakan secara terbuka Ya, ya Pak ya ini. Terima kasih Bapak. Yang selanjutnya di sini, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Bapak? Ya, tantangan jelas dalam sebuah institusi atau organisasi atau unit kerja, lingkup kerja kita itu, apalagi sebagai manajerial dalam sebuah satuan pendidikan, itu yang dipimpinnya itu bukan hanya satu orang atau dua orang, tetapi ada beberapa orang yang berbeda latar belakang, yang berbeda prinsip, yang berbeda pola pikir. Nah, itulah tantangannya di situ. Artinya setiap kita mengambil keputusan harus paling tidak bisa merangkul semuanya, tapi mustahil untuk membuat mereka semua berbahagia. Nah, jadi tantangannya bagaimana kita bisa membuat presentasi hasil keputusan kita itu membuat mereka atau personel kita menerima dengan lapang dada. Tapi kalau presentasi disamakan 75% bisa menerima, itu tidak mungkin, mustahil. Artinya ada ring tertentu, ada yang merasa bangga, bahagia, bahkan ada yang merasa kecewa. Tapi itu konsekuensi dari sebuah keputusan. Artinya tantangannya seperti itu. Kita harus bisa menerima konsekuensi daripada hasil pengambilan keputusan kita. Kita tidak bisa berharap semua rekan-rekan kita, rekan kerja kita menerima dengan senang hati, ikhlas, tapi ringnya tidak bisa kita samakan. Ada yang senang, ada yang biasa-biasa saja, atau bahkan ada yang kecewa. Kenapa? Karena berdasarkan latar belakang, kebutuhan mereka pribadi, tetapi kita dalam pengambil keputusan itu berdasarkan peraturan, bukan berdasarkan kebutuhan. Nah, jadi karena kita berdasarkan peraturan, mau kada mau harus kita ambil sebuah keputusan, meskipun yang menerima itu ringnya berbeda-beda. Ada yang senang, ada yang kurang senang, atau bahkan ada yang kecewa. Tapi karena kita berdasarkan keputusan, itulah konsekuensi yang harus kita jalani. Jadi tantangannya adalah tidak bisa membahagiakan semua rekan sejawat kita, tapi paling tidak kita ada tujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi akibatnya ya Pak dari pengambilan keputusan tadi, berarti efeknya gitu. Tapi asal sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya, betul. Bapak Ya, yaitu nilai-nilai kebajikan yang peraturan tadi tuh, yang peraturan kita jalankan, insya Allah nanti akan berimbas pada nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaannya selanjutnya di sini kan, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah nih Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, terima kasih. Kalanya tata kala itu yang terstruktur, saya memang jarang menggunakan terjadwal seperti itu. Kenapa? Karena permasalahan yang muncul itu kan tidak bisa kita duga. Permasalahan yang muncul ke dalam hari ini, atau dalam seminggu ini, atau dalam bulan ini, kita tidak bisa menduga permasalahan apa yang muncul. Sehingga saya biasanya dalam menyelesaikan permasalahan itu tidak bisa menjadwalkan, tetapi bukan pula langsung hari itu langsung bisa diselesaikan. Tetapi kita melihat dulu seperti apa permasalahannya, kemudian kita memang ada menjadwalkan, tapi bukan terjadwal khusus.
Artinya ketika kita melihat sikonnya, kondisinya ini bisa kita bicarakan pada saat itu, maka akan kita bicarakan. Tetapi ketika pada waktu itu tidak bisa kita bicarakan, kita carilah waktu-waktu yang lain atau tempat-tempat yang lain yang dimana waktu dan tempat itu bisa mendukung dalam penyelesaian permasalahan kita. Kesimpulannya, saya sendiri tidak pernah menjadwalkan, tidak pernah berjadwal, tetapi memang ada rencana-rencana karena sesuatu itu kan memang harus kita rencanakan dulu. Jadi perencanaan iya, tapi terjadwal tidak. Perencanaan iya, tapi terjadwal secara terjadwal secara implisit itu tidak. Jadi tidak terjadwal tapi sesuai situasi dan kondisi ya Bapak. Iya, betul. Ada perencanaan di Betul, dalamnya. tetap perencanaan tetap ada. Terima kasih Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, pasti ada. Yang membantu tuh pasti ada. Apalagi kita bekerja di lingkungan dunia pendidikan, kemudian kita bekerja bukan hanya sendiri, kita hanya manajerial, namun adanya seorang manajerial itu pasti ada bawahannya. Jadi ada yang di manage-nya, artinya yang di manage itulah yang membantu kita. Kita mempunyai, misalnya saya sebagai kepala satuan pendidikan membawahi dari 8 orang guru, dari 8 orang guru itulah yang membantu saya. Sebelum saya mengambil keputusan, mereka semuanya saya mintai pendapat, masukan berkenaan dengan hal-hal yang kita hadapi bersama, sehingga itulah yang membantu saya dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi artinya guru-guru rekan kerja kita itu adalah sangat membantu bagi kita. Jadi intinya melibatkan semua pihak ya Bapak yang ada di sekolah ya, terutama rekan-rekan guru seperti itu ya Bapak ini. Terima kasih. Kita masuk di pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan pada kasus dilema etika? Sangat banyak, sangat luar biasa pelajaran yang dapat saya ambil dalam kategori pengambilan keputusan pada masalah dilema etika ini sangat banyak, terutama untuk pengalaman pribadi. Untuk pengalaman pribadi kita, bagaimana caranya menghadapi antara benar dengan benar, antara benar dengan salah. Sangat banyak pembelajaran bagi kita, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam setiap kali pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak, sudah 8 pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Terima kasih sekali lagi. Nanti mungkin ketika saya memerlukan dalam pengambilan keputusan, saya bisa menghubungi Bapak lagi untuk belajar lebih banyak lagi dari Bapak. Sekali lagi terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Pelajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.